Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita memasuki materinya, terlebih dahulu saya ingin menekankan bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran ini yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita bahas yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara anggota ASEAN yang relatif homogen atau sama dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang seperti kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya hingga politik. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi tersebut bisa berupa faktor iklim dan faktor geologi. Nah, kedua faktor ini kita golongkan sebagai faktor alam. Nah, adapun faktor iklim yang dimaksud bahwa sebagian besar negara-negara anggota ASEAN beriklim tropis ya. Mengapa? Karena memang berada di lintang tropis. Lintang tropis itu antara 0 derajat sampai 23,5 derajat ya. Adapun ciri-ciri iklim tropis seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang pertama, suhu udara rata-rata tahunannya yang relatif tinggi. Karena apa? Karena berada di sekitar khatulistiwa ya, dekat dengan khatulistiwa ya. Sudut datang sinar matahari itu lebih tegak atau lebih vertikal di khatulistiwa ya. Sehingga panas yang diberikan oleh matahari juga akan semakin maksimal. Nah, kemudian karena suhu udara rata-rata tahunannya yang tinggi mengakibatkan penguapan air laut ataupun air danau termasuk air sungai juga tinggi atau maksimal, mengakibatkan tersedianya uap air di udara, begitu ya, yang kita sebut juga sebagai kelembapan udara. Kelembapan udara adalah tersedianya uap air di udara. Artinya bahwa kelembapan udara juga tinggi ya di daerah yang beriklim tropis. Karena kelembapan udaranya yang tinggi, maka curah hujannya juga tinggi. Karena apa? Karena memang uap air ya merupakan bakal terjadinya hujan ya. Ketika tidak ada uap air maka hujan tidak akan terjadi, begitu ya. Tadi yang pertama suhunya tinggi, yang kedua kelembapannya tinggi, yang ketiga curah hujannya tinggi. Nah, seperti itu ciri-ciri dari iklim tropis yang secara umum dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, kemudian lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia mengakibatkan bahwa negara-negara anggota ASEAN dipengaruhi oleh iklim muson juga ya. Iklim muson adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin muson. Adapun angin muson adalah angin yang bertiup, berhembus dan berganti arah satu kali dalam 6 bulan atau kalau dalam 1 tahun 2 kali ya. Kita mengenal adanya angin muson barat dan angin muson timur ya. Angin muson barat mengakibatkan musim hujan di negara-negara anggota ASEAN, sedangkan angin muson timur mengakibatkan musim kemarau di negara anggota ASEAN. Angin muson barat secara umum terjadi setiap bulan Oktober sampai April, sedangkan angin muson timur terjadi setiap bulan April sampai Oktober ya. Selanjutnya wilayah ASEAN juga atau negara-negara anggota ASEAN dipengaruhi oleh iklim fisik ya, artinya dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayahnya. Indonesia misalnya dipengaruhi oleh iklim laut ya. Mengapa? Karena memang Indonesia juga negara maritim, negara yang lautnya lebih luas daripada daratannya ya. Ciri iklim laut itu secara umum memiliki banyak awan, kemudian curah hujan juga tinggi ya. Nah, kemudian dipengaruhi oleh kondisi pegunungan juga ya. Secara umum pegunungan itu memiliki suhu yang relatif rendah dan curah hujannya yang tinggi ya. Juga dipengaruhi oleh kondisi daratannya ya.
Negara-negara anggota ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim ya yang tidak terprediksi sebagai akibat dari adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global ya. Pola penggunaan lahan misalnya yang sebelumnya hutan diubah ya. Namanya kan perubahan pola penggunaan lahan, berubah fungsi dari lahannya menjadi katakanlah lokasi pertanian ataupun permukiman. Artinya apa? Bahwa fungsi hutannya akan hilang ya. Kadang-kadang itu berdampak negatif bagi suatu negara yang mengalami perubahan pola penggunaan lahan tersebut. Itulah sebabnya di Indonesia ataupun negara-negara yang lain hutan itu sebisa mungkin dijaga begitu ya, karena berfungsi untuk menetralisir polutan-polutan dan bisa menyeimbangkan iklim gitu ya. Nah, perilaku manusia seperti penggunaan bahan bakar yang terlalu berlebihan, kemudian kegiatan industri yang tidak menetralisir limbah misalnya, kadang-kadang itu bisa mengakibatkan perubahan iklim ya. Sebisa mungkin misalnya industri menetralisir asap sebelum dibuang ke udara ya, kegiatan industri ya, sehingga tidak terlalu berdampak besar terhadap kerusakan udara begitu ya, atau pencemaran udara. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik, yaitu bencana alam sebagai akibat dari perubahan iklim ya. Kita tahu bahwa pemanasan global itu bisa berdampak buruk bagi dunia ya. Es biasanya akan semakin mencair yang mengakibatkan ketinggian permukaan air laut itu akan semakin naik. Ada banyak nanti daratan yang semakin tenggelam ya, sebagai akibat dari pemanasan global ini. Nah, dalam upaya menanggulangi atau mengatasi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN sendiri melakukan kerjasama antar negara anggotanya ya. Misalnya kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu saat terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera ya, tepatnya hutan di daerah Riau ya, pada tahun 2015 yang lalu ya. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan berupa peminjaman pesawat pemadam kebakaran ya pada masa itu. Kemudian Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya pernah membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan yang dialami oleh Filipina tahun 2014 yang lalu. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Nah, kemudian pertumbukan antar lempeng selalu identik dengan kemunculan gunung berapi. Artinya apa? Bahwa ketika terjadi pertumbukan antara lempeng yang satu dengan lempeng yang lain akan menghasilkan terjadinya atau terbentuknya gunung yang aktif ya. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selanjutnya adalah faktor geologi, di mana berdasarkan kondisi geologinya, kondisi geologi maksudnya kondisi suatu daerah berdasarkan struktur batuan dan lempeng-lempeng yang mempengaruhi daerah tersebut. Nah, negara-negara anggota ASEAN sendiri berada di daerah tumbukan antara 4 lempeng ya, yaitu lempeng Eurasia yang ada di bagian utara dan bagian barat, kemudian lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng dasar laut Pasifik dan Filipina di bagian timur ya. Artinya keempat lempeng ini mempengaruhi permukaan bumi negara-negara anggota ASEAN. Kita bisa lihat kenampakannya pada peta berikut ini, di mana ini merupakan wilayah dari lempeng Eurasia, ada di bagian utara dan barat wilayah ASEAN ya. Kemudian lempeng Indo-Australia atau sering juga dituliskan India-Australia di bagian selatan. Selanjutnya lempeng Pasifik di bagian timur dan lempeng Filipina di bagian timur juga. Nah, selanjutnya
Ketika terjadi pertumbukan atau pertemuan antara dua lempeng, selalu identik dengan kemunculan gunung berapi atau terbentuknya gunung api, gunung yang aktif di celah ataupun di batas antar lempeng tersebut. Rangkaian gunung-gunung di kawasan negara-negara anggota ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik atau jalur pegunungan Pasifik dan Sirkum Mediterania atau jalur pegunungan Mediterania ya. Jalur pegunungan adalah jalur terbentuknya gunung-gunung yang aktif. Berikut merupakan gambar peta dari Ring of Fire, di mana Ring of Fire ini mempengaruhi wilayah ASEAN yang saya tandai dengan garis warna merah ya. Nah, Ring of Fire atau dalam bahasa Indonesia cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Jadi, sebagian wilayah yang dipengaruhi oleh Ring of Fire ini adalah wilayah ASEAN sendiri. Artinya apa? Bahwa karena pengaruh Ring of Fire ini, ASEAN sendiri sering mengalami atau terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi ya. Nah, pergerakan lempeng yang bertumbukan atau yang bertemu ya mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi ya, dan apabila terjadi dasar laut akan menimbulkan bencana tsunami ya. Tsunami adalah gelombang yang besar, gelombang yang dahsyat, dan biasanya akan bisa membawa segala unsur atau segala bangunan yang ada di daratan ya. Bisa menyapu berbagai bangunan ya, dan sifatnya sangat destruktif ya, sangat merusak. Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa dengan jumlah yang sangat banyak. Di Indonesia misalnya pada Desember 2018 yang lalu di daerah Banten ya terjadi tsunami, kemudian di daerah Palu juga ya, daerah Palu juga terjadi tsunami ya. Dan sudah pasti itu terjadi karena pertumbukan antara dua lempeng di dasar laut ya. Nah, biasanya ketika terjadi bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami, ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara anggota ASEAN sebagai negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan selalu memberikan bantuan baik berupa kebutuhan pokok, ya, fasilitas kesehatan maupun donasi berupa dana ataupun uang untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan, ya. Renovasi kembali bangunan yang rusak ataupun fasilitas-fasilitas yang rusak akibat dari gempa ataupun tsunami tersebut. Nah, ini yang selalu dilaksanakan oleh organisasi ataupun berikutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, kondisi sumber daya alam di setiap negara anggota ASEAN secara umum tidak merata. Artinya apa? Bahwa jenis dan jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN secara umum berbeda-beda ya. Walaupun memang ada beberapa jenis sumber daya alam yang sama, tetapi jumlahnya ataupun hasil produksinya secara umum berbeda-beda ya. Misalnya hampir semua negara anggota ASEAN memiliki sumber daya barang tambang yang bisa kita katakan cukup melimpah begitu ya, kecuali Singapura ya, yang barang tambangnya itu sangat terbatas, bahkan sering dijuluki sebagai negara yang tidak memiliki barang tambang ya, tidak memiliki sumber daya alam barang tambang. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit ya, memiliki keterbatasan sumber daya alam, khususnya adalah barang tambang yang tadi, tetapi di sisi lain menguasai perdagangan dan industri. Itulah sebabnya negara-negara anggota ASEAN yang lain yang kaya dengan barang tambang mentah
mengekspornya atau menjualnya ke Singapura untuk diolah atau dikelola di industri Singapura hingga menjadi barang yang siap pakai sebagai kebutuhan pokok negara pengekspor barang tambang mentah tadi, gitu ya. Nah, berikut merupakan berbagai jenis barang tambang yang menjadi unggulan masing-masing negara anggota ASEAN. Kita bisa lihat pada tabel ini, Singapura sendiri disimpulkan sebagai negara yang tidak memiliki jenis barang tambang apapun sesuai tabel ini ya. Tidak salah memang, karena sesungguhnya jumlah barang tambang yang dimiliki oleh Singapura itu sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat terbatas. Kita bisa baca sendiri mulai dari Indonesia, Malaysia, ya, Filipina, kemudian Thailand, Brunei Darussalam, ya, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Kita bisa lihat sendiri jenis barang tambang yang dimiliki ya. Brunei Darussalam sendiri yang menjadi unggulan barang tambangnya adalah minyak bumi dan gas. Itulah sebabnya Brunei Darussalam dijuluki sebagai petrodolar ya, penghasil minyak ya. Petro itu minyak ya. Nah, di sisi lain perairan laut di kawasan negara-negara anggota ASEAN banyak dieksplorasi. Dieksplorasi artinya dicari begitu ya. Ditemukan untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Devisa itu adalah pendapatan negara yang berasal dari luar negeri ya. Perikanan ataupun mutiara ataupun rumput laut sampai dengan barang tambang yang ada di laut ya, merupakan contoh eksplorasi atau pencarian di perairan laut sebagai sumber daya alam. Saat ini perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata juga ya. Dikenal dengan wisata bahari ya, wisata kelautan, mulai dari diving ya, olahraga, termasuk juga daerah pantai yang dijadikan sebagai objek wisata. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Nah, itulah tadi yang saya katakan bahwa kondisi sumber daya alam di negara anggota ASEAN sifatnya tidak merata ya. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran ya. Pertukaran sumber daya alam tersebut ya, melalui kegiatan jual beli tentunya ya. Karena apa? Karena bisa saling melengkapi ya. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam tersebut merupakan bentuk interaksi ataupun kerjasama antar negara anggota ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara anggota ASEAN tersebut. Baik, selesai mengenai bahasan kita atau subtopik kita yang pertama tadi. Sekarang kita lanjut subtopik yang kedua, yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Dalam hal ini yang akan kita kaji adalah teknologi transportasi dan informasi ya. Yang pertama kita bahas adalah teknologi transportasi. Saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut maupun udara ya, di masing-masing negara anggota ASEAN. Ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang semakin luas, semakin berkembang telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, kemudian cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi ya. Di sisi lain juga biayanya cukup terjangkau atau relatif murah ya. Kereta cepat monorail misalnya ya, termasuk pesawat terbang dan speedboat terus mengalami perbaikan dan kemajuan ya, walaupun memang di sisi lain hingga saat ini masih kita jumpai alat-alat transportasi tradisional yang masih digunakan terutama oleh masyarakat setempat ya, terutama masyarakat di pedesaan juga ya.
seperti pedati misalnya, delman, becak ya, masih sering kita jumpai saat ini ya. Meskipun memang alat transportasi modern itu sudah semakin pesat perkembangannya. Adanya perkembangan teknologi transportasi yang sangat pesat tadi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jelas bahwa perkembangan teknologi transportasi itu bisa mengubah perubahan tata kehidupan manusia ya. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia misalnya dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan contoh bahwa kondisi teknologi transportasi yang semakin berkembang itu bisa mempengaruhi perubahan tata kehidupan yang tadi ya. Di sisi lain, kapal laut selain digunakan sebagai sarana transportasi, juga saat ini digunakan sebagai sarana wisata ya. Jadi bukan hanya untuk pengangkutan barang atau pengangkutan orang, tetapi lebih kepada hiburan begitu ya. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dari sarana transportasi yang hingga saat ini sudah semakin berkembang di lingkungan negara anggota ASEAN. Mulai dari kapal pesiar ya, pesawat, termasuk juga kereta api monorail ya. Selanjutnya, perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana maupun prasarana tentunya ya. Semakin banyak alat transportasi di darat, di laut ataupun di udara, sarana dan prasarana penunjang atau pendukung seperti perluasan jalan, terminal ya sebagai pusat dari transportasi darat ya, bandara sebagai pusat transportasi udara, dermaga pelabuhan sebagai pusat transportasi laut ataupun perairan juga semakin mendesak pembangunannya ataupun perkembangannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara tentunya ya. Lahan-lahan produktif seperti hutan ataupun sawah ataupun lahan pertanian kadang-kadang bisa berubah fungsinya untuk membangun jaringan jalan, pelabuhan, terminal, bandara, dan prasarana transportasi lainnya. Artinya apa? Bahwa semakin diperluasnya prasarana transportasi itu bisa mengakibatkan alih fungsi lahan ya. Hutan misalnya bisa berubah fungsinya menjadi prasarana transportasi sehingga fungsi hutan tersebut akan hilang. Bisa berakibat negatif bagi negara tersebut ataupun secara umum wilayah yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi ya. Komunikasi merupakan cara manusia untuk saling berhubungan atau berinteraksi ataupun saling memberikan atau bertukar informasi. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang relatif singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena memang dapat mengurangi jarak dan waktu. Sehingga saat ini misalnya jarak dan waktu tidak menjadi masalah lagi dalam berkomunikasi. Ya, meskipun misalnya kita dengan teman kita memiliki jarak yang sangat jauh, dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju saat ini, komunikasi sudah sangat mudah kita lakukan seperti itu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian ya. Di samping berdampak positif, di sisi lain juga membawa kerugian seperti mengurangi intensitas interaksi antara masyarakat secara langsung ya. Karena dengan adanya media, kadang-kadang setiap orang lebih memilih alat atau media tersebut. Handphone ataupun telepon misalnya sebagai media komunikasi
lebih dipilih ataupun lebih diutamakan oleh setiap orang daripada bertatap muka secara langsung. Nah, ini yang dimaksud mengurangi intensitas interaksi secara langsung ya. Nah, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi, baik transportasi darat, udara, ataupun laut, perairan, termasuk juga perkembangan teknologi komunikasi, bisa berupa: yang pertama, pada bidang sosial, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat ya. Karena apa? Karena transportasi itu dapat dilakukan dengan cukup mudah, sangat mudah ya, dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan antar negara, lintas negara. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan ya. Maraknya perdagangan manusia ya, dengan semakin lancarnya komunikasi bisa berdampak negatif juga ya. Perdagangan manusia, perdagangan tenaga kerja misalnya, itu bisa dilakukan dengan semakin mudah. Ini dampak negatif dari semakin lancarnya transportasi dan komunikasi tadi ya. Kemudian kerjasama luar negeri semakin mudah. Dengan adanya komunikasi yang semakin lancar, transportasi yang semakin lancar, maka kerjasama antar negara akan semakin lancar pula. Sekian mengenai dampak terhadap bidang sosial. Yang kedua adalah dampak terhadap bidang ekonomi. Yang pertama adalah bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nah, artinya apa? Bahwa ketika ada turis-turis yang datang dari negara lain misalnya berwisata ke Indonesia katakanlah, sudah pasti mereka akan menyewa tempat tinggal ya, mengkonsumsi barang-barang kebutuhan mereka sehari-hari selama melakukan wisata di Indonesia. Nah, itu menjadi sumber pendapatan ya bagi Indonesia sendiri, seperti itu. Kemudian nilai barang lokal akan semakin meningkat seiring dengan permintaan mata uang asing. Ketika ada turis dari negara lain datang ke Indonesia, maka nilai barang di Indonesia itu akan semakin meningkat. Karena apa? Karena mata uang asing akan dibawa oleh turis tersebut dan ditransaksikan di Indonesia. Kita tahu bahwa semakin banyak mata uang asing yang masuk ke Indonesia, maka nilai barang ataupun nilai uang Indonesia itu bisa semakin meningkat, seperti itu ya. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Mengapa? Karena memang barang dari negara lain itu bisa masuk dengan mudah ke Indonesia misalnya. Sehingga meskipun tidak diproduksi atau dihasilkan di Indonesia, bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia juga karena tersedia di Indonesia meskipun berasal dari negara lain, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah pada bidang budaya, di mana diantaranya yang pertama terjadi akulturasi kebudayaan baik disadari ataupun tidak disadari ya. Akulturasi kebudayaan artinya perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan kebudayaan yang baru tanpa meninggalkan ciri ataupun sifat kebudayaan lama masing-masing. Di Indonesia contoh dari akulturasi kebudayaan adalah Candi Borobudur ya. Yang kedua adalah perubahan sistem nilai dan norma. Artinya terjadi penyempurnaan nilai atau tujuan hidup negara, tujuan hidup masyarakat di negara itu, termasuk juga penyempurnaan aturan ataupun norma yang berlaku di negara itu. Selanjutnya, terjadi kecenderungan gaya hidup hedonis. Ya, gaya hidup hedonis artinya gaya hidup yang lebih mementingkan kehidupan duniawi, ya, dan mengesampingkan kehidupan agama ataupun kehidupan surgawi. Orang yang menganut gaya hidup hedonis biasanya akan meninggalkan agamanya, begitu ya.
Ini salah satu efek negatif juga ya. Selanjutnya, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk ke negara itu sendiri. Ini juga salah satu efek negatif pada bidang budaya ya. Di mana kebudayaan asli itu akan semakin pudar. Kebudayaan asli bisa terpengaruh dari adanya kebudayaan yang berasal dari negara lain ya. Yang terakhir adalah bidang keamanan. Di antaranya terjadi gangguan kondisi keamanan suatu negara ya, sehingga keamanan suatu negara itu akan semakin rentan ya. Gangguan dari pihak asing akan semakin rentan ya. Termasuk juga keamanan dari obat-obat terlarang, keamanan dari perdagangan manusia, seperti itu. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat di negara tersebut. Karena apa? Karena transportasi dan komunikasi yang semakin lancar tadi ya. Selanjutnya, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir ya. Kita kenal sebagai kelompok terorisme ya. Kita tahu hingga saat ini kelompok terorisme itu masih menjadi ancaman terbesar yang dialami oleh setiap negara, termasuk juga yang dialami oleh organisasi ASEAN ya. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Silakan mempelajari materi yang ada di video ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian buat di bagian komentar. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar.